Kereta terbang melesat cepat di atas jalurnya, melewati belasan distrik, hutan lebat, lembah luas, padang rumput, pegunungan, danau-danau. Aku menatap keluar jendela, dahiku menempel di kaca, setiap kali aku menghembuskan nafas kaca berembun. Tadi pagi, saat kebun jagung masih gelap, aku telah berjalan kaki menuju stasiun kereta distrik Sabit 6. Tidak banyak barang yang kubawa, hanya tas perjalanan, seperti ransel. Tiba di stasiun, ragu-ragu mengambil antrian membeli tiket. Petugas menatap menyelidik, aku menyerahkan uang, menyebut tujuanku, petugas mengetukkan jemari di panel mejanya, 15 detik, selembar tiket dengan hologram hijau menuju kota Tisri sudah tergenggam di tanganku. Menunggu 15 menit, tumpanganku tiba. Kereta terbang merapat ke peron stasiun. Warnanya perak dengan garis-garis keemasan, bentuknya seperti peluru. Ada 40 gerbong, panjang sekali keretanya. Rutenya hingga titik paling ujung sebelah utara Klang Bulan. Aku bergegas naik, takut tertinggal, memeluk erat-erat tasku, mulai mencari gerbong dan kursiku. Kereta ini sangat bagus. Awalnya aku gugup, aku tidak pernah melakukan perjalanan sejauh ini, dengan kendaraan sebagus ini. Ayah hanya pernah mengajakku ke pantai dekat distrik, itu pun cuma naik kapsul terbang Kusam milik tetangga. Kereta terbang ini lompatan hebat dalam perjalananku. Termasuk penumpang lain yang menatapku. Bibir yang runcing, ekspresi wajah yang heran. Bisik-bisik, aku terus melangkah, mengabaikan mereka, menuju kursiku. 5 menit menunggu semua penumpang naik, kereta terbang akhirnya mendesing pelan, lantas melesat meninggalkan stasiun. Terbang setinggi 500 meter. Aku asyik menatap keluar jendela. Ini seru. Perasaan gugupku menguap digantikan antusiasme. Sungai-sungai besar terlihat di sana, membentuk kelok yang menakjubkan. Seperti lukisan di atas kanvas. Ada puluhan sungai, seperti akar serabut membelah hutan padang rumput. Aku tersenyum pelan. Teringat kalimat ibu dulu. Ingatanmu sekuat gurat air di sungai-sungai jauh, Selena. Aku belum pernah melihat sungai-sungai itu, pemandangan di depanku juga bukan sungai-sungai jauh, tapi itu pastilah indah tak terkira. 2 jam perjalanan, kereta tiba di Grand Stasiun Kota Tisri. Sebenarnya hanya butuh 15 menit jika terbang langsung, tapi kereta panjang yang kunaiki berhenti di banyak titik. Itu bukan kereta super ekspres yang hanya melayani satu titik ke titik lain, itu setiap stasiun dibanding perjalanannya. Aku turun ke peron, menatap sekitar terperangah, menelan ludah. Lihatlah, Grand Stasiun Kota Tisri ramai dengan pengunjung. Bayanganku tentang kota besar terlalu dangkal ini lebih megah dibanding imajinasiku. Penumpang hilir mudik, 1-2 berlarian berusaha mengejar jadwal. Pakaian mereka terlihat keren, warna-warna gelap yang meyakinkan. Aku menatap bajuku yang kusam abu-abu. Kursi-kursi panjang dipenuhi komuter yang menunggu petugas keamanan dengan tabung perak berkeliling. Di setiap sudut stasiun terlihat mesin-mesin atau benda canggih, juga baliho transparan, menawarkan barang-barang, atau mengumumkan sesuatu. Satu baliho besar di dinding stasiun menampilkan wajah seseorang, desainer muda paling brilian Klang Bulan Ilo, meluncurkan koleksi terbarunya di pusat kota. Reservasi acara silahkan hubungi 000 215 709. Aku membacanya sekilas, menoleh ke sana kemari. Beberapa kereta terbang lainnya ikut mendarat di stasiun, mengeluarkan penumpang dari perutnya. Para pekerja yang menuju kantor, anak-anak berangkat sekolah. Beberapa kereta lainnya melesat menembus lorong-lorong bawah tanah atau terbang ke atas. Jam sibuk, Grand Stasiun ramai sekali. Di tengah keramaian kota, aku kembali gugup, seperti saat mulai naik ke atas kereta sebelumnya, tapi setelah meyakinkan diri beberapa kali, pelan-pelan kakiku mulai melangkah. Aku membujuk hatiku agar mulai terbiasa. Tujuan pertamaku adalah meja informasi, benda yang lebih mirip kotak berwarna hitam, mengambang 50 cm. Aku memperhatikan sejenak penumpang lain yang bertanya di sana, menghela nafas. Aku sepertinya tahu bagaimana cara kerja benda ini. Ikut mendekat. Kotak itu bisa bicara, menyapaku, bertanya siapa namaku. Aku menjawabnya, kemudian menanyakan rute perjalanan menuju alamat Paman Raf.
Kotak itu dengan senang hati memberitahu, sekaligus mengurus tiketku. Aku memasukkan uang ke lubang yang terbuka, sebagai gantinya kotak itu mengeluarkan selembar kartu transparan. Kartu pas itu bisa digunakan di seluruh jaringan kereta dalam kota, berlaku 24 jam. Ikuti peta yang muncul di kartu, dia akan memberitahu stasiun apa saja untuk berpindah jalur. Jika kamu bingung, dan dia jelas tidak menatapku curiga, merendahkan apalagi membuli. Aku menyukai benda ini. Baik, selamat datang di kota Tisri, Nona Selena. Semoga kamu menyukainya. Aku tersenyum. Kotak itu sudah sibuk melayani penumpang lain. Berganti kereta 4 kali, aku terus menuju alamat rumah Paman Raf. Selama perjalanan berpindah-pindah kereta, aku segera memahami bagaimana bentuk kota Tisri. Kota ini terbagi menjadi 2 bagian, satu berada di perut bumi, kedalaman belasan kilometer, satu lagi yang berada di permukaan, rumah-rumah seperti balon di atas tiang tinggi. Kota yang berada di perut bumi diperuntukkan untuk kelas menengah ke bawah, para pekerja kasar, penduduk biasa-biasa saja. Sementara bangunan-bangunan bertiang di atas hamparan hutan, dihuni oleh penduduk kelas atas. Orang-orang penting, orang-orang kaya. Elit kota. Tapi aku lebih menyukai bagian kota di perut bumi. Lebih ramai, lebih hidup. Ini persis seperti kota super megapolitan. Bangunan-bangunan besar, pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, pabrik pengolahan makanan, taman-taman kota. Aku tidak merasa sedang berada di dalam perut bumi. Hanya karena ada dinding-dinding tinggi, juga atap buatan dengan sistem pencahayaan lampu-lampu besar yang membuatku tahu ini berada di bawah tanah. Sementara bagian kota yang berada di permukaan lebih lengang. Hanya hutan-hutan lebat dengan tiang-tiang rumah. Aku harus mendongak untuk menatap bola-bola di atasnya. Entah bagaimana penghuni rumah itu bepergian, mungkin mereka punya kapsul terbang yang bagus. Di jalur kereta keempat, stasiun paling ujung, kartu transparan yang kupegang erat-erat sejak tadi berubah warna menjadi merah. Alarm agar aku tidak terlewat stasiun. Aku mengangguk, aku sudah tahu ini pemberhentian terakhirku. Isi gerbong kereta bawah tanah hampir kosong. Aku lompat turun ke peron. Kartu di tanganku melukis peta, lantas tanda hijau seperti panah memberitahu jalan yang harus kuambil. Jaraknya tidak jauh, 500 meter, aku bisa jalan kaki ke sana. Blok E64, Subdistrik SAR, Distrik Kota Tisri. Aku membaca informasi di kartu transparan. Itu alamat yang hendak kutuju. Menatap kiri kanan sepanjang jalan kaki. Bagian ini padat, rumah-rumah berbentuk kotak 3-4 lantai berbaris rapat. Anak-anak kecil bermain, berlarian. Ibu-ibu sibuk dengan pekerjaan rumah. Beberapa kapsul terbang setiap jengkal rumah. Kakiku berhenti di depan sebuah bangunan 4 lantai. Lebar mukanya sekitar 20 meter. Ada banyak orang dengan seragam pekerja konstruksi di halaman, bersiap berangkat kerja, mengenakan tangan-tangan robot, juga kaki-kaki robot. Kapsul terbang berukuran besar telah menunggu di jalan, para pekerja naik, bergerak langkah kaki mereka memasuki kapsul. Mereka seperti semi-robot. Hei, kamu hendak kemana? Salah satu pekerja menahan langkah kakiku yang masuk ke halaman bangunan. Paman Raf. Aku berkata pelan. Paman Raf. Pekerja itu menyelidik. Aku Selena, datang dari distrik Sabit 6. Apakah ini rumah Paman Raf? Pekerja itu menoleh ke temannya. Si keriting ini mencari Raf. Sejak kapan Raf punya keponakan? Temannya mengangkat bahu. Aku mengusap rambutku, yang memang keriting. Baiklah, kamu masuk ke bangunan sana, naik ke lantai 2, kantor Raf ada di sana. Hati-hati bicara dengannya, suasana hati Raf pagi ini sedang buruk. Dewan Kota Tisri mengancam membatalkan kontrak salah satu proyeknya. Pekerja itu menyeringai. Aku mengangguk, meski tidak mengerti separuh kalimat itu. Ibu memang pernah bercerita jika dia punya adik. Namanya Raf. Tinggal di Kota Tisri. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Hanya sekali melihatnya, lewat foto masa kecil ibu. Di foto itu, Paman Raf masih dalam wujud anak-anak usia 12. Bagaimana aku akan mengenalnya sekarang? Usia dia sekarang 60 tahun. Tapi,
Kemampuan spesialku itu ternyata ada manfaatnya. Meski terpisah jarak 50 tahun, karena aku mengingat setiap gurat wajah orang, aku bisa membayangkannya dalam usianya berpuluh tahun kemudian. Aku mengenali Paman Raf seketika saat tiba di ruangan kerjanya. Ada 12 orang di sana. Paman Raf sedang mengamuk marah-marah. Yang lain menunduk diam mendengarkan. Ruangan mendadak lengang saat aku masuk. Semua wajah tertoleh. Aku menelan ludah terus melangkah maju mendekati Paman Raf. Perawakannya tinggi besar, mengenakan seragam pekerja konstruksi tapi dengan model dan siap menyemburkan kemarahan berikutnya. Selamat pagi. Aku Selena, distrik Sabit 6. Kalimatku patah-patah, berbicara langsung dengan Paman Raf membuatku gugup. Wajahnya masih merah padam, sisa mengamuk. Tanganku menjulurkan kertas yang ditulis oleh ibu, menelan ludah sekali lagi. Ibuku mengirimku ke sini. Paman Raf terdiam, menerima kertas itu, membacanya. Jem sudah meninggal. Paman Raf bertanya, menatapku. Matanya melotot tak percaya. Aku mengangguk. Astaga. Paman Raf menepuk dahinya, dasar Jem si keras kepala. Dia akhirnya meninggal di distrik tak berguna itu. Aku bilang juga apa? Aku diam, menunduk, membiarkan Paman Raf mengeluarkan kalimat omelan. Mungkin itu cara dia turut berduka cita kehilangan. Dengan marah-marah mengomel. Dan kamu, siapa namamu tadi? Selena. Aku mengangguk. Kamu putri Jem. Suara Paman Raf lebih terkendali. Lebih lembut. Aku mengangguk lagi. Paman Raf terdiam. Lantas menoleh ke-12 orang di sekitarnya. Rapat bubar. Aku ada urusan yang lebih penting dan mendesak. Kalian kembali ke pos masing-masing. Aku tidak mau tahu. Progres pekerjaan harus sesuai permintaan Dewan Kota. Sekali ada pos yang gagal, aku sendiri yang akan memukuli pekerjanya hingga tidak bisa berdiri, dan kalian, mandornya, akan kukirim ke penjara kota. Kalian paham? 12 orang mengangguk, segera membubarkan diri. Mari ikut denganku, Selena. Paman Raf berseru, melangkah keluar dari ruangan. Aku segera membuntutinya. Sambil bergegas mengikuti langkah kaki lebar Paman Raf, aku cepat belajar. Bangunan itu adalah kantor para pekerja konstruksi, dan Paman Raf adalah pemiliknya. 3 lantai pertama digunakan sebagai kantor, mes, tempat tinggal para pekerja. Lantai ibunya telah meninggal. Paman Raf berseru ketus. Selena. Aduh. Selena. Perempuan itu berseru tertahan. Aduh, kamu sudah besar sekali. Kamu mungkin tidak mengenalku, panggil saja Bibi Le. Jem pernah mengirim 1-2 surat ke sini, meski pamanmu tidak pernah membacanya. Aku yang menyimpannya, termasuk fotomu waktu bayi. Aduh, Jem sudah meninggal. Aku mengangguk. Itu sangat menyedihkan. Bibi Le terlihat sedih. Beri dia makan. Sepertinya dia lapar. Paman Raf sudah kembali berseru ketus. Anak ini kecil, kurus, ringkih. Boleh jadi dia sudah lama tidak makan. Si Jem tidak pernah becus mengurus anaknya, terdampar di distrik kumuh itu, bertambah tidak becus dia. Bibi Le mengangguk, dia segera menyiapkan makanan. Lezat, dan banyak itu yang paling penting. Aku lahap menghabiskannya, 1-2 tumpah ke atas meja. Bibi Le berbeda dengan suaminya yang suka mengomel. Dia ramah dan menyenangkan. Tidak terbayangkan ada pasangan dengan karakter bertolak belakang seperti ini. Mereka sudah lama tinggal di bangunan 4 lantai itu. Anak mereka 5, semuanya laki-laki, sudah besar, paling kecil usia 20 tahun, semua bekerja di konstruksi bangunan Paman Raf. Itulah kenapa rumah itu lengang. Mereka berangkat kerja pagi-pagi, baru pulang setelah malam tiba. Bibi Le mengurus seluruh keperluan bangunan. Sambil menemaniku makan, dia bercerita banyak hal tentang kota Tisri, tentang sub-distrik SAR yang diisi pekerja konstruksi. Setelah menghabiskan isi piringku, Bibi Le mengantarku ke kamar. Aku minta maaf, Selena. Hanya ini kamar yang tersisa. Bibi Le terlihat sedih. Aku menggeleng, ini sudah bagus sekali. Aku mendapatkan loteng bangunan. Tidak besar, ukuran 2x3, atapnya kerucut mengikuti bentuk atap. Ada jendela besar menghadap ke jalan.
Itu sebenarnya gudang. Paman Raf harus menyingkirkan karung-karung besar ke dinding, membuat sisa kosong di lantai. Sebuah dipan lipat dihamparkan, 5 menit kamarku siap. Mesin penyapu terbang menyedot debu. Ada sebuah cermin besar dengan bingkai kayu. Bibile memeluk kepalaku, matanya berkaca-kaca, tinggiku hanya sebahu dia. Aduh, aku senang sekali Jem mengirimmu ke sini. Maaf, aku jadi menangis. Kamu sudah kenyang, Selena? Paman Raf berseru dari bawah bingkai pintu. Aku mengangguk. Bibile melepas pelukan. Kamu suka kamarmu? Aku mengangguk lagi. Baik, saatnya bekerja. Paman Raf melemparkan seragam pekerja konstruksi bangunan. Astaga, Raf. Kamu tidak akan menyuruh Selena bekerja, bukan? Tentu saja aku akan menyuruhnya. Seluruh penghuni bangunan ini harus bekerja. Biaya hidup di kota Tisri mahal, kita tidak bisa menghidupi anggota keluarga tambahan tanpa kerja keras. Bibile menatap suaminya tidak percaya. Selena baru tiba. Aku tahu dia baru tiba. Usianya belum genap 15 tahun. Kamu tidak rasional, Raf. Dia seharusnya dikirim ke sekolah, bukan bekerja. Justru aku rasional sekali, maka dia harus bekerja. Dan jangan lupakan, Jem pernah bilang kalau anaknya memiliki kekuatan. Aku tidak tahu seberapa bagus pukulan berdentungnya, atau teknik lain, tapi itu berarti dia lebih dari cukup kuat untuk menggerakkan tangan-tangan robot, mengebor tanah, memasang baja konstruksi dan sebagainya. Ayo, Selena, kenakan seragammu. Kapsul terbang jemputan terakhir menunggu di halaman. Aku menatap Paman Raf, yang balas menatapku serius sekali. Menatap Bibile, yang merah padam marah kepada suaminya. Aku mengangguk meraih seragam itu, mulai mengenakannya. Aku tahu aku menumpang di rumah ini, maka aku harus bekerja. Di kebun jagung aku juga bekerja, itu sudah hal biasa. Aku tidak pernah sekolah, ayah dan ibu tidak bisa membayar biayanya. Apa yang aku harapkan? Bersenang-senang di kota Tisri? Tidak mungkin. Aku paham sekarang, itulah kenapa ibu menulis wasiat itu di sepucuk kertas, bukan bicara langsung, karena wasiat itu tidak menyenangkan. Di bawah tatapan Bibile dari bingkai jendela loteng, aku melangkah menaiki kapsul perak. Salah satu mendesing menuju lokasi konstruksi.